Tuhan, sungguh sukacita yang luar biasa kita dapat beribadah bersama-sama kembali, walaupun secara online, tapi saya tetap percaya kita tetap dapat menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus menaikkan puji syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak terima semuanya itu. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biarlah semuanya seturut dengan kehendak-Mu dan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita katakan, tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu, tak mau ku hidup di luar Yesus telah dalamku ada pilihan ku hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu.
Shalom, selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita panjatkan pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah bersama. Kita bersyukur pada Tuhan karena kita selalu diberikan rahmat-Nya, kekuatan kesehatan, sehingga kita boleh bersama-sama hadir dalam ibadah online ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekaligus juga kita mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita mohon curahan Roh Kudus untuk kita semua, sehingga biarlah Roh Kudus yang membuka hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas segala kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh melewati malam yang telah kami lewati, dan kami boleh bangun pada pagi hari ini dengan tubuh yang sehat dan dipenuhi semangat yang baru. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon curahan Roh Kudus-Mu untuk menaungi kami. Buka hati dan pikiran kami, biarlah Roh Kudus yang bekerja, membuka hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu. Dan semoga sabda-Mu dan firman-Mu yang kami renungkan pada pagi hari ini boleh meresap di dalam hati sanubari kami. Berkatilah pula hamba-Mu yang akan merenungkan dan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu juga yang bekerja dalam setiap perkataan, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berfirman menuntun kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama-Mu kami senantiasa selalu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama ya membuka dari kitab Efesus pasal 4
ayat yang ke-25 sampai dengan 28, di mana ayat ini menjadi penekanan untuk renungan kita pada pagi hari ini. Namun tidak menutup dari ayat-ayat yang lain, ya kita akan sama-sama merenungkan. 3 ayat penekanan ini akan membaca ya dari ayat yang ke-25. Kita sama-sama lihat ya di kita masing-masing, Alkitab kita masing-masing. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 28. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagi sesuatu kepada yang berkekurangan. Nah, anakku sekalian, berdasarkan dari bacaan tadi, ya kita dengarkan dari Efesus pasal 4 tadi, ayat 25, 26, 27, dan 28. Maka tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah hal-hal yang harus kita buang, ya, hal-hal yang harus kita buang dalam kehidupan kita. Nah, dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus mengingatkan tentang hal-hal yang harus dibuang dari kehidupan orang percaya. Nah, orang percaya itu adalah kita semua, dan di sini Rasul Paulus meminta berdasarkan surat kepada jemaat di Efesus, ada hal-hal yang harus kita buang dalam kehidupan kita. Yaitu yang pertama, yaitu dusta dan amarah. Nah, dusta, kalau kata dusta, kita pasti sudah tahu apa itu dusta atau berdusta. Dusta adalah yaitu semua perkataan dan perbuatan yang palsu, bohong, tidak benar, penuh tipu muslihat atau kecurangan. Jadi seseorang yang melakukan dusta, ia adalah melakukan perbuatan yang palsu. Yang palsu maksudnya bahwa dia berkata tidak sesuai dengan kenyataan, atau istilahnya berbohong, ya, dan penuh tipu muslihat. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita harus membuang jauh-jauh perkataan dusta. Mengapa demikian? Mengapa dusta itu kita harus buang jauh-jauh seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Nah, Tuhan menghendaki kita untuk berkata benar dan berlaku benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan ketahuilah bahwa dusta itu adalah pekerjaan iblis. Mengapa dikatakan pekerjaan iblis? Alkitab mengatakan pada Yohanes pasal 8 ayat 44, itu mengatakan bahwa ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab dalam dia tidak ada kebenaran. Ia adalah pembunuh segala sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalamnya tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, kata dusta atau perbuatan berbohong itu adalah perbuatan yang sangat tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena mengapa? Karena perbuatan dusta itu adalah perbuatan iblis. Seperti yang dikatakan pada Yohanes tadi, ya, mengatakan bahwa iblislah sebagai bapa pendusta. Nah, apabila kita melakukan kata dusta dalam kehidupan kita, itu mengikuti perbuatan iblis.
Makanya kita disarankan di sini untuk menjauhkan perbuatan dusta. Nah, tentu kita tidak ingin kita tidak ingin mengikuti ajaran iblis. Nah, kalau kita tidak mau disebut sebagai pengikut ajaran iblis, maka kita berhentilah untuk berkata dusta. Nah, adalah keharusan bagi setiap orang percaya untuk mengatakan kebenaran. Sebab status kita itu adalah orang-orang yang telah dibenarkan oleh darah Kristus. Nah, sehingga perbuatan dusta itu memang tidak dibenarkan atau tidak diinginkan oleh Allah. Nah, itu pun kita bisa lihat pada Amsal, kitab Amsal, kita bisa lihat pada Amsal 12 ayat 22. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenankannya. Nah, di sini dikatakan pada kitab Amsal juga bahwa orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan. Sehingga memang perbuatan dusta atau berkata bohong itu memang sesuatu yang di hadapan Tuhan merupakan sesuatu kekejian bagi Tuhan. Sehingga memang kita harus jauh dari kata-kata dusta. Nah, itu yang pertama yang harus kita buang dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, yaitu marah, sesuai dengan ayat yang ke-26, Efesus pasal 4 ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nah, marah sering dijumpai banyak orang Kristen atau mungkin di antara kita gampang sekali marah. Nah, kalau orang marah itu pasti kondisi emosinya pasti meledak-ledak. Anda tahu emosi yang meledak-ledak itu seperti apa? Memang dalam Alkitab tidak pernah mencatat kita tidak boleh marah, karena marah itu adalah suatu hal yang manusiawi. Tetapi marah yang seperti apa yang harus kita buang jauh-jauh? Yaitu kalau kita lihat tadi yang ayat yang ke-27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Seperti yang dikatakan pada ayat 27, dalam kondisi marah seseorang itu mudah sekali emosi, dan pada saat orang emosi itu akan orang tersebut tidak mampu mengontrol emosinya, dan bisa saja dia akan memberi kesempatan kepada hal-hal lain atau godaan iblis. Bisa saja dia melakukan hal-hal yang lebih buruk daripada itu. Nah, sehingga kita di sini diminta untuk mampu mengelola emosi, kelolalah emosi dan kemarahan sebaik mungkin, sebab kemarahan yang lepas kendali itu akan berdampak buruk. Nah, berdampak buruk bukan hanya terhadap diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Nah, berdampak buruk terhadap diri kita sendiri, misalnya kalau kita emosi, sebentar kita pasti akan pusing, kita akan emosi kita tidak stabil, sehingga itu akan membuat kita menjadi kurang kontrol dan kita akan merusak. Nah, kalau kita sudah merusak dan terlebih menjahati orang lain atau melukai orang lain, nah itu yang berbahaya. Nah, itu adalah salah satu yang dikatakan tadi pada ayat yang ke-27, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau dalam situasi kondisi marah, sebaiknya kita bisa mengontrol emosi kita dan kita mengontrol setiap kata-kata yang kita ucapkan, karena kata-kata yang keluar pada saat orang marah itu pasti kata-kata yang kurang enak didengar. Nah, seperti pada ayat yang ke-29 Efesus ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Nah, walaupun kita dalam kondisi marah kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, sebaiknya
jangan kita mengeluarkan kata-kata yang kotor, tetapi kita tetap dalam mengontrol emosi kita dan mengontrol kata-kata kita dengan baik, sehingga betapapun kita dalam kondisi marah, ya kita mampu menguasai diri kita. Sebab kalau kita marah, ya kita cenderung terdorong untuk menyerang dan menyakiti orang lain, kemudian membenarkan diri kita sendiri, dan inilah celah yang dimanfaatkan oleh iblis. Makanya Rasul Paulus menyarankan kita untuk menjauhi sikap amarah yang kita tidak bisa kontrol dengan baik. Nah, itu yang perlu. Nah, tapi di sini ada kemarahan yang justru diperlukan dalam kehidupan kekristenan kita, yaitu kemarahan terhadap dosa. Ya, kemarahan terhadap dosa, bahwa kemarahan ini bersifat menegur dan memperingatkan. Misalnya kalau orang tua memarahi anaknya, ya, itu bukan berarti Anda orang tua marah, tetapi di sini orang tua mengambil sikap untuk menegur dan memperingati apabila melihat anaknya melakukan kesalahan. Ya, guru terhadap siswa misalnya, kalau guru marah, itu berarti bukan marah yang menyesatkan, tetapi marah dalam hal ini untuk menegur dan memperingatkan sebagai tanda kita tidak mau berkompromi dengan dosa. Misalnya Anda di sekolah, Anda malas-malasan, atau saat ini kita belajar online, kemudian Anda tidak mengerjakan tugas, kemudian Anda ditegur oleh guru, kemudian ada lagi hal-hal yang lain yang Anda lakukan, ya. Nah, kemudian orang tua ataupun guru marah, itu adalah sesuatu yang perbuatan marah yang baik, karena itu kemarahan yang menegur dan memperingatkan sebagai tanda kita tidak mau berkompromi dengan dosa. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari dari ayat 25, 26, 27, ya, yang berkaitan dengan apa yang ditekankan di sini, bahwa hal-hal yang perlu kita buang dalam kehidupan kita adalah perbuatan dusta dan amarah. Dan selain itu mungkin ada perbuatan-perbuatan lain juga yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang memang kita harus jauhi, tetapi yang ditekankan di sini oleh Rasul Paulus kepada Efesus, jemaatnya di Efesus, adalah perbuatan dusta, kemudian marah, dan juga di sini perbuatan mencuri. Ayat yang ke-28 yang saya maksud tadi, ya, yaitu orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Nah, ini juga perbuatan yang kita harus jauhi. Saya kira itu yang bisa share pada pagi hari ini. Semoga apa yang ditekankan di sini dalam Efesus terhadap perbuatan-perbuatan yang harus kita jauhi, yaitu perbuatan dusta, kemudian marah, kemudian perbuatan-perbuatan yang lainnya tidak berkenan di hadapan Tuhan, ada baiknya kita jauhi dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi anak-anak terang, anak-anak Tuhan, yang kita berjalan di jalan yang dikehendaki oleh Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan yang bisa kita dengarkan bersama, dan kita akan tutup dengan doa. Mari kita doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala kasih-Mu. Pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu, dan kami boleh merenungkannya. Semoga apa yang kami dengar tadi, terutama hal-hal yang harus kami jauhi dari kehidupan kami, yaitu perbuatan dusta, amarah, maupun perbuatan-perbuatan yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, semuanya itu boleh kami jauhi, dan senantiasa kami mohon juga tuntunan-Mu ya Tuhan untuk kami semua, sehingga Tuhan tetap mencurahkan Roh Kudus dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Biarlah senantiasa Roh Kudus itu yang bekerja, menuntun setiap perkataan, perbuatan kami, sehingga kami dapat melakukan tindakan-tindakan yang
sesuai dengan firman-Mu dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama-Mu kami senantiasa selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merubahkan negeri kami. Nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan merubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bapa surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi hari ini. Kami sudah menaikkan pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya apa yang kami lakukan pagi hari ini dapat menjadi dupa yang berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tetap berdoa untuk sekolah ini Tuhan, SMA Kristen Pelita Kasih. Hamba-Mu percaya bahwa sekolah ini akan melahirkan generasi-generasi yang cemerlang, generasi yang tangguh, generasi yang militan di dalam Kristus, berani berkata tidak buat dosa, dan selalu mempraktekkan kebenaran-kebenaran ilahi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk pihak yayasan dan juga Memjen sebagai kepala sekolah. Engkau berkati mereka semua Tuhan, sehingga biarlah pada saat mereka mengambil kebijakan-kebijakan, mengambil keputusan-keputusan, semuanya yang terbaik buat sekolah ini. Terima kasih Tuhan untuk para guru, staf, semuanya juga Engkau kiranya memberkati, sehingga kami bisa melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Anak-anak didik kami juga Tuhan, Engkau kiranya memberkati mereka semua, berkati pergaulan mereka semua Tuhan. Jauhkan dari segala pergaulan yang sia-sia, tetapi biarlah mereka selalu berjalan bersama dengan Tuhan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, orang tua mereka juga Engkau berkati Tuhan. Apapun yang diusahakan dan dikerjakan, Tuhan turut campur tangan dan buat berhasil. Terima kasih, inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.